Wilujeng Sumping. Kali ini Carita Abi akan melanjutkan chapter sebelumnya. Jika belum menonton, kalian bisa lihat di playlist. Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Min-oh bersiap untuk memakan masakan yang dibuat oleh Seong-woo. Ketika melihat makanan tersebut, Min-oh terlihat takut dan tidak yakin. Mau ku bantu hajar orang itu nggak? Ucap Kang Hyok yang ikutan melihat tampilan makanan itu. Jika dilihat dari dekat, makanannya sih emang agak-agak gimana gitu. Kalian mau coba nggak? Melihat tampilan yang tidak meyakinkan, Kang Hyok yang sudah pernah merasakan pukulan telak hidangan Seong-woo berkata, "Lu udah tambahin uranium ke dalamnya ya?" tanyanya. "Hah? Jangan ngaco lah, nggak ada yang kayak gitu," balas Seong-woo sambil melotot ke Kang Hyok. "Terus kenapa warnanya jadi aneh gini? Kau pasti udah nambahin extra joss ya?" ucap Kang Hyok lagi. Mengetahui jika dari tampilan saja udah menakutkan, Kang Hyok langsung meremehkan Min-oh. "Dahlah, melihatnya saja kau sudah pasti tidak sanggup memakannya, ya kan?" tanya Kang Hyok. Mendengar kata-kata Kang Hyok, Min-oh hanya terdiam sambil masih memandangi makanan di depannya. Melihat temannya yang dari tadi hanya diam, Kang Hyok bertanya, "Oi, kau kenapa?" Min-oh yang dari tadi diam, kemudian mulai mengambil sendok dan mengambil makanan tersebut. Min-oh kemudian memperhatikan lebih teliti hidangan itu. Warna serta aliran sihir ini tidak salah lagi, pikirnya. Ini adalah hidangan yang memiliki efek yang sama dengan potion penyembuh. Dia membuat ini dalam sekejap. Bahkan para ahli pun masih kesulitan menggunakan sihir murni seperti ini, lanjutnya sambil memperhatikan Seong-woo. Kang Hyok yang dari tadi makan, cuma bisa melongo aja. Seong-woo masih berdiri di depan keduanya sambil tersenyum ramah. "Anu, apakah ini?" Sebelum Min-oh menyelesaikan ucapnya, Seong-woo langsung memberikan isyarat dengan jarinya agar Min-oh merahasiakannya. Melihat isyarat Seong-woo, Min-oh masih diam sambil berpikir, apa dia menyuruhku untuk dia? Bagaimanapun juga makanan ini akan menyembuhkanku, jadi setidaknya aku akan mencoba sesuap makanan ini, pikirnya sambil fokus melihat Seong-woo. Dengan tekad itu, Min-oh memasukkan sesendok makanan itu ke mulutnya. Tidak lama kemudian, Min-oh langsung merasakan sebuah kejutan. Hem, tubuhku terasa sehat kembali, ucapnya dalam pikiran. Tapi, kenapa rasanya seperti mengunyah timbal, lanjutnya dengan ekspresi ingin muntah. Sedangkan Kang Hyok di sebelahnya masih asik menikmati daging salmon. Meskipun merasakan rasa yang wah luar biasa, Min-oh tetap bertekad untuk memakannya. Tapi aku harus terus memakannya, demi kesembuhanku sendiri, pikirnya. Sambil memasukkan sesendok lagi, Min-oh tetap memaksakan agar dirinya sembuh. Rasanya seperti hidup dan mati secara bersamaan. Yang satu seperti masuk neraka, sedangkan yang satu seperti ke surga. 30 menit kemudian, terlihat jika kondisi Min-oh sudah terkulai tak berdaya, tapi berbanding terbalik dengan kondisi Kang Hyok. "Wah, makananku tadi mantep banget, bagaimana denganmu, Min?" tanya Kang Hyok dengan wajah gembiranya. Tapi ketika dia melihat bagaimana kondisi Min-oh, dia langsung terkejut. "Min, kau nggak apa-apa kan?" lanjutnya lagi. Meski mendapatkan pertanyaan dari Kang Hyok, Min-oh lebih fokus kepada kondisi tubuhnya sekarang. "Sakit pada ginjalku sekarang sudah hilang, tenagaku juga sudah pulih. Sekarang aku merasa sangat segar," ucap Min-oh dalam pikirannya. "Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan nyaman seperti ini," lanjutnya dengan wajah senang. "Kau kenapa senyum-senyum, Min?" tanya Kang Hyok yang merasa aneh melihat Min-oh seperti itu. Tidak memperdulikan Kang Hyok, Min-oh langsung membungkuk ke arah Seong-woo. "Terima kasih banyak atas kebaikan yang sudah Anda berikan, aku tidak akan pernah melupakannya," ucapnya. Mendapatkan rasa terima kasih dari Min-oh, Seong-woo hanya biasa saja. "Sama-sama," jawabnya. Melihat situasi yang sangat aneh, Kang Hyok jadi sangat heran. "Apa-apaan ini? Situasi hangat macam apa ini?" pikirnya sambil melihat ke arah Min-oh dan Seong-woo.
Cih, kalau gitu aku nambah satu lagi, ucap Kang Hyok. Tidak terasa waktu berlalu, piring-piring makanan sudah bertumpuk di atas meja. Wah, kenyang banget rasanya, ucap Kang Hyok yang sudah mirip ikan buntal. Jadi, kalau bos monster sudah keluar dari gate, maukah Anda membantu kami? Tanya Min-oh. Mendengar ini, Seong-woo berpikir sebentar sambil memegangi dagunya. Gimana ya? Ucapnya. Melihat jika Min-oh mengatakan hal seperti itu, Kang Hyok langsung berkata, jangan begitulah kawan. Emangnya kenapa? Tanya Min-oh. Sambil dengan tingkah kocaknya, Kang Hyok langsung berpidato. Tuan pemilik ini adalah orang spesial. Dia itu terlalu kuat, cuy, ucap Kang Hyok. Meskipun dia OP, tapi bukan beda dia harus bertarung bersama kita, lanjutnya. Dengan gaya seorang profesional, Kang Hyok melanjutkan. Pemilik pasti punya alasan tersendiri. Kalau dia mau, dia pasti udah bilang sendiri kalau mau ikut bertarung, ucapnya. Atau mungkin dia sengaja untuk tidak ikut campur demi kita, lanjutnya lagi. Seong-woo hanya diam dengan heran ketika mendengar penjelasan Kang Hyok. Pekerjaan pasti akan lebih mudah jika pemilik ikut bertarung bersama kita, lalu kemudian apa? Kita akan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kita sendiri, ucap Kang Hyok dengan sombongnya. Gumam Min-oh yang dari tadi diam saja. Dengan semangat tinggi, Kang Hyok berkata, yang ingin aku katakan adalah kita harus memperkuat diri kita supaya bisa mengatasi segala rintangan yang ada, ucapnya. Gumam Seong-woo sambil bertepuk tangan melihat tingkah konyol Kang Hyok. Kau pasti bercanda kan? Ucap Min-oh yang meragukan ucapan Kang Hyok. Apa maksudmu? Tanya Kang Hyok dengan wajah polos. Kau pikir aku tidak tahu akal licikmu, Kang Hyok? Teriak Min-oh dengan kesal. Apaan sih? Niat apa coba? Jawab Kang Hyok menyangkal. Sambil memegang kerah Kang Hyok, Min-oh langsung memarahinya. Asosiasi Hunter akan tahu kalau pemilik yang kuat ini ikut ke dalam raid boss. Lalu, dia akan ditarik untuk menjadi first order dan langsung menjadi peringkat pertama, ucapnya sambil menunjuk jidat si kocak ini. Dan kau akan diturunkan dari tingkat 100 ke tingkat 101. Yang artinya kau akan dibuang, itu kan yang kau khawatirkan. Lanjutnya sambil tetap marah-marah. Bisa gitu ya, gumam Seong-woo dengan heran melihat tingkah kedua orang konyol ini. Merasa jika niatnya sudah diketahui, Kang Hyok hanya bisa nyengir sambil garuk-garuk kepala karena malu. Ketahuan deh, ucapnya. Jangan terlalu percaya dengan omongan si bodoh itu, ucap Min-oh. Oke, tenang aja, biar ku beri dia tambahan pelajaran nanti, balas Seong-woo sambil melirik ke arah si kocak Kang Hyok. Tapi yang diomongin, dia tidak sepenuhnya salah sih, ucap Seong-woo sambil menyangga kepalanya dengan tangan. Aku sudah sering melihat banyak kerajaan yang hanya menggantungkan diri pada satu hero saja. Dan pada akhirnya mereka berakhir dengan kisah yang sama. Lanjutnya. Berakhir dengan kehancuran. Kedua hunter konyol hanya terdiam mendengar hal itu. Setelah selesai dengan semua itu, Min-oh pun langsung bersiap. Baiklah kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Ayo kita pergi Kang Hyok, ucap Min-oh sambil berdiri. Melihat jika keduanya mau pergi, Seong-woo hanya tersenyum. Sering-seringlah kemari, aku selalu di rumah kok, ucapnya. Dan kau baik, mulai sekarang kita akan sering bertemu, ucap Seong-woo sambil menunjuk Kang Hyok yang akan pergi. Cih, gak akan aku kesini lagi, jawabnya dengan wajah kesal. Pintu pun tertutup dengan kepergian kedua orang tersebut. Scene berpindah ke jalanan kota. Terlihat jika kedua hunter kocak sedang berjalan beriringan. Mustahil bagiku untuk menyelamatkan 10 orang di kota, ucap Kang Hyok sambil kedinginan. Bisa-bisanya kau berbicara begitu setelah menghabiskan 10 piring makanan. Dasar babi pemalas, jawab Min-oh. Mendengar umpatan Min-oh,
Kang Hyok menjawab, "Bacot, kau sendiri habis satu mangkok makanan menjijikan itu. Apa indera perasamu udah mati?" ucapnya. Melihat tingkah Kang Hyok, Min-oh hanya tersenyum saja. "Bubur menjijikan ya?" ucapnya dengan santai. "Suatu hari kau akan paham tentang keajaiban apa yang telah kau lewatkan sekarang," lanjutnya sambil terus berjalan semakin jauh dari restoran. Keesokan hari, di mana harinya untuk raid bos. Muncullah seekor monster serigala bermata 3. Min-oh dan Kang Hyok terlihat berdiri di atas sebuah gedung sambil memperhatikan monster tersebut. Sambil menghalangi matanya yang silau oleh cahaya, Min-oh berkata, "Sepertinya monster itu sudah muncul, Kang Hyok." "Kebetulan aku sedang fit banget nih," balasnya dengan bersemangat. "Aku juga," ucap Min-oh sambil mengeluarkan senjatanya. "Kalau gitu, saatnya kita bersinar," teriak Kang Hyok sambil menyerang. Di tempat lain, terlihat sebuah breaking news yang memberitakan tentang kemunculan monster. Berita terkini telah muncul monster level A di sektor A pada sore hari. Namun, tim dari Superstar Bae Kang Hyok dan Second Order Min-oh Kife telah berhasil mengalahkan monster tersebut. Dan sebagai penghargaan atas tindakan mereka, pemerintah Korea menghadiahi medali pada tim Superstar tersebut. "Oh," gumam Seong-woo yang sedang menonton berita sambil ngemil dan ngopi. Untuk pertama kalinya sejak debutnya dimulai, Superstar Bae Kang Hyok menolak untuk diwawancarai. Dikatakan bahwa dia mengalami sakit perut karena terlalu banyak makan. Hahaha, kocak emang satu karakter yang satu ini. "Kurasa aku berhasil," ucap Seong-woo yang senang mendengar kabar itu. "Tapi kalau boleh jujur, gate-nya terbuka gitu karena kedatanganku sih. Saat aku melakukan perjalanan antar dimensi, para monster itu sangat sensitif. Mereka mendeteksi bahaya yang mengancam nyawa mereka. Itulah kenapa mereka bisa asal masuk gate," pikir Seong-woo sambil menghabiskan makanannya. "Jadi ya, jaga dunia ini ya para hunter," lanjutnya sambil masih santai menikmati secangkir kopi. "Masih ada 1 minggu lagi sampai pembukaan resmi restoranku," ucapnya sambil meregangkan badannya. "Haruskah aku mempersiapkannya dari sekarang?" lanjutnya sambil melihat keluar jendela. Tiba-tiba Seong-woo melihat sesuatu. Terlihat ada kaki seperti seekor monster kucing yang mendekat sambil membawa sebuah kotak. "Halo, siapa monster kucing itu?" "Ah, ya silahkan," ucap Seong-woo yang membukaan pintu untuk monster kucing. "Paket Anda telah tiba," ucap monster kucing. "Heleh, ternyata kucing ini Kang Paket Cok. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apa isi paket yang dibawa Kang Paket? Bantu Mimin share, like, dan komen kakak. Bye-bye."